Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini kita memulai pembelajaran ini ya. Marilah kita mulai dari doa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Vicky. Silakan Vicky. Terima kasih ya Vicky sudah memimpin doa hari ini. Bagi yang mungkin tidak berbicara, silahkan di unmute ya. Gambar kita berikan. Ya, jangan lupa sudah ya materi ini. Jadi materi hari ini itu adalah tentang perubahan sosial budaya. Ya, jadi perubahan sosial budaya itu berkaitan sama itu kalau kemarin kita sudah tentang apa? Perubahan sosial budaya ya. Nah, Dinda. Siapa ya? Dinda, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya, ya. Jadi Dinda bisa bantu Bu Vina ya untuk mengingat apa coba kira-kira gambar ini. Silakan dijawab Dinda. Dinyalakan dulu ya. Oke, silakan Dinda. Gambar apa, Din? Oke, kalau gambar nomor 1 itu ada apa itu zaman penjajahan. Oke, terus bagus. Yang gambar nomor 2 ada proklamasi. Gambar nomor 3 ada pembangunan. Ya. Yang nomor 4 itu ada demonstrasi. Oke, bagus. Terima kasih Dinda ya. Jadi benar gambar itu adalah gambar penjajahan ya, terus kemudian ada gambar proklamasi juga, sama adanya gambar pembangunan dan serta demokrasi. Nah, ini berkaitan dengan adanya bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Benar ya Dinda ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pelajaran hari ini ya, kita akan mempelajari tentang ya adanya perubahan sosial budaya dalam faktor penyebab dan penghambat ya. Jadi kompetensi dasarnya ada menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan ya dan menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya. Jadi nanti kalian akan membuat laporan tentang hasil diskusi kalian hari ini. Dan tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan ya tentang penyebab perubahan sosial dan penghambat dari perubahan sosial serta menganalisis ya apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial. Nah, materi yang kita pelajari hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah tentang faktor pendorong, yang kedua faktor penghambat, yang ketiga dampak perubahan sosial budaya ya. Nah, sebelum itu kita silakan kita akan melihat video berikut ya. Faktor pendukung dan penghambat perubahan akan berjalan lancar dan memperkaya kebudayaan. Faktor pendukung yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan juga mengajarkan dapat Meja saya. Hal seperti ini akan membantu setiap manusia di terus dan masyarakat tersebut
memenuhi zaman atau tidak. Ya, terima kasih. Lagi syuting ya. Selanjutnya adalah sistem terbuka pada masyarakat. Adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat menimbulkan terdapatnya gerak sosial atau memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuannya sendiri, dan ditindas oleh masyarakat lain. Faktor pendukung dan penghambat perubahan sosial. Semoga bermanfaat. Oke. Baik, itu adalah sebuah video ya yang menjelaskan tentang adanya faktor pendorong serta faktor penghambat dari adanya perubahan sosial budaya ya, serta dampak-dampaknya juga. Nah, setelah kalian memahami dari adanya video tersebut ya, nah kira-kira di sini sudah terlihat gambar ya nak ya, ada dua gambar yang berbeda. Perhatikan gambar berikut ya, silakan dilihat terlebih dahulu ya, dilihat dengan seksama ya. Apa gambar yang nomor 1 ya di situ sama apa gambar nomor 2 di bawah itu. Silakan diamati terlebih dahulu. Oke, ya adanya gambar yang berbeda ya, gambar yang berbeda. Nah, gambar yang berbeda. Oke. Menurut kalian, gambar apakah itu tadi? Apakah terdapat suatu perbedaan dari gambar tersebut? Oke, Putri Salsabil, silakan dijawab. Gambar apa itu, nak? Antara gambar 1 sama 2, silakan dinyalakan speakernya. Gambar perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu sama zaman sekarang. Yang satunya itu apa, nak? Pegang apa? Kira-kira kegiatannya apa yang gambar ini? Pegang handphone. Pegang handphone, tapi di sawah. Satunya ini merupakan salah satu suku yang ada di wilayah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Nah, oke, terima kasih ya, Putri Salsabil. Oke, bagus sekali ya, terima kasih. Nah, gambar ini itu merupakan gambar yang berbeda ya, di mana ketika kalian dapat melihat gambar tersebut ya, itu merupakan adanya perbedaan, di mana ketika adanya manusia itu sudah memilih dengan adanya era modern, yang satunya tetap berpegang pada adanya adat istiadat ya. Jadi mereka tidak menerima adanya perubahan sama sekali ya. Jadi ada kelihatan dua aktivitas yang berbeda antara gambar satu dengan gambar yang lainnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ya proses terjadinya perubahan sosial budaya. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Nah, proses terjadinya perubahan sosial budaya di sini ya, itu yang awalnya adalah gara-gara ya, sebabnya adalah ada sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan. Jadi ada, tapi sudah bosan dengan adanya hal tersebut ya. Terus kemudian setelah adanya muncul kebosanan tersebut, kemudian kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada. Jadi sudah ada akhirnya timbul rasa kebosanan. Dan akhirnya yang tahap yang ketiga yakni karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Jadi dengan adanya perubahan, mereka menyesuaikan dengan adanya faktor yang baru, ya. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada faktor pendorong perubahan sosial. Jadi faktor pendorong perubahan sosial itu dibagi menjadi dua ya, nak ya. Di situ bisa dilihat, ya. Kira-kira, Vicky, silakan dinyalakan speakernya, nak, Vicky. Nyalakan speakernya dulu. Ya, ada faktor pendorongnya dibagi menjadi dua. Faktor apa sama apa, nak? Internal sama eksternal. Oke, bagus. Kalau internal apa aja kira-kira, Vicky? Yang pertama, adanya bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Oke, bagus. Yang kedua, adanya penemuan. Adanya penemuan. Terjadinya pemberontakan revolusi. Oke, terima kasih.
Terima kasih ya, Vicky sudah menjawab dari ini Ibu ya, sudah merespon dengan baik. Kemudian selanjutnya Galuh, boleh minta tolong? Apa Galuh kira-kira kalau umpamanya dari faktor pendorong eksternalnya? Tadi sudah disampaikan juga ya mengenai dari adanya faktor pendorong ya. Nah, juga kemudian juga sudah diterangkan juga sama Bu Vina tentang adanya faktor penghambat, serta kalian sudah melakukan diskusi dari adanya topik yang disampaikan sama Bu Vina tadi ya. Nah, sekarang Bu Vina akan nge-share ya jawaban dari Jana, ya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok 1 ya. Karena kan kemarin sudah dibagi menjadi 3 kelompok, hari ini tinggal melanjutkan saja. Jadi perwakilannya, kalau kalian mau bertanya silakan klik raise hand juga boleh, atau langsung nyalakan mikrofonnya juga bisa ya. Oke, masih loading ya. Oke, ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya, diwakili oleh Jana. Silakan Jana dipresentasikan hasilnya. Jawaban nomor 1. Faktor penyebab perubahan sosial itu terbagi menjadi 2. Ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat yang ada di tabel. Faktor penyebab atau faktor pendorongnya 1, adanya kemajuan teknologi. 2, berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang 3, berkembangnya industrialisasi. Kemudian yang menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah nomor 1, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Kemudian nomor 2, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang ketiga, adat atau kebiasaan yang masih sangat tradisional. Yang nomor 2, di gambar ada gambar penemuan baru. Penemuan baru menyebabkan perubahan yang sangat hebat di masyarakat. Semisalnya kemajuan teknologi merubah kehidupan manusia menjadi sederhana, serba mudah. Kemajuan tersebut menunjukkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi perubahan sosial. Dengan adanya penemuan baru tersebut, masyarakat akan lebih modern dan lebih mudah dalam melakukan kegiatan. Yang nomor 3. Nomor 3, faktor penghambat. Faktor penghambat ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan manusia atau masyarakat lain dalam suatu pergaulan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Dengan adanya keterbatasan dalam pergaulan, dapat dipastikan perkembangan ilmu pengetahuan juga akan terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Sikap konservatif atau enggan melakukan perubahan akan membawa mentalitas yang buruk dalam sebuah kemajuan. Yang keempat, vested interest atau kepentingan yang tertanam kuat. Nilai-nilai tradisional akan memunculkan sebuah kepentingan kolektif yang tertanam kuat dalam diri masyarakat. Yang kelima, ada prasangka prejudis terhadap hal-hal baru. Selain nilai-nilai kepentingan, prasangka buruk terhadap hal yang baru akan mengganggu proses perubahan sosial. Yang keenam, ada rasa takut terjadinya kegoyahan terhadap integrasi masyarakat. Ada sebagian anggota masyarakat yang takut atau khawatir terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, karena menurut mereka perubahan itu akan menggoyahkan integrasi dalam masyarakat. Misalnya penggunaan traktor dalam pengolahan lahan pertanian. Nomor 4, upaya pemerintah mengatasi kenakalan remaja di Indonesia. Ada 1, pengawasan ketat di sekolah. 2, libatkan orang tua dan sekolah. 3, kampanye anti kenakalan remaja. 4, sosialisasi bahaya dari kenakalan remaja. 5, mengaktifkan banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 6, membekali dengan pendidikan moral. Yang ketujuh, menguatkan pengaruh agama.
Sudah. Oke, terima kasih Yana ya atas jawabannya dari kelompok 1 ya, berdasarkan dari LKPD berikut. Kemudian apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain? Mungkin silakan, ada Fieri mungkin? Silakan Fieri. Kalau mau bertanya. Iya. Ya, gimana Fieri? Dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke, gimana Fieri? Apa dampak perbedaan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial? Oke, apa perbedaan dampak pendorong dan penghambat dalam perubahan sosial? Bisa dijawab Jana mungkin? Perbedaan dampak pendorong dan penghambat. Kalau dampak pendorong itu dampak yang menyebabkan perubahan itu semakin meningkat. Okay. Kalau yang dampak penghambat itu dampak yang mengakibatkan perubahan sosial itu tidak berjalan dengan lancar. Oke, bagus. Terima kasih. Terima kasih Ferry atas pertanyaannya ya. Jadi Ferry mewakili dari kelompok 2 untuk bertanya kepada Jannah ya dari kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Jadi diskusi kalian sangat berhasil ya, berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Nanti jangan lupa dikerjakan evaluasinya. Nah, Ibu mau bertanya, Ibu mau memberikan kesempatan bagi anak-anak yang ingin melakukan refleksi. Mungkin silakan Jana mau diceritakan kepada teman-teman kita sudah mempelajari apa saja tentang materi hari ini. Silakan. Kita hari ini mempelajari materi yang lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang pengertian perubahan sosial, bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Terus kemudian kita sekarang membahas tentang faktor-faktor dari perubahan sosial. Faktor perubahan sosial itu ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik atau pertentangan dalam masyarakat, kemudian pemberontakan. Yang faktor eksternal ataupun faktor dari luar meliputi perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan lain. Kemudian ada dampak-dampaknya. Dampak dari perubahan sosial yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya teknologi berkembang. Dampak positifnya teknologi berkembang pesat. Akses informasi dan komunikasi juga lebih cepat. Kemudian berkembangnya industrialisasi. Sektor industri semakin berkembang sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ada munculnya nilai dan norma baru. Kemudian dampak negatif, terjadi guncangan budaya. Suatu kondisi ketika masyarakat tidak biasa karena belum siap menerima perubahan. Kemudian meningkatkan budaya konsumtif atau gaya hidup yang sangat berlebihan. Kemudian ada yaitu kurang hubungan yang ada itu dengan abu.
Baik, terima kasih ya Jana, tadi sudah melakukan refleksi ya. Terima kasih sekali sudah melakukan refleksi dan benar ya. Jadi apa yang disampaikan Jana tadi ya, itu tentang materi hari ini bahwa kita mempelajari tentang apa sih faktor dari pendorong perubahan sosial budaya, kenapa masyarakat bisa berubah seperti itu, kemudian apa yang menghambat dari adanya sebuah perubahan sosial budaya, serta dari adanya juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial budaya, ya, baik itu dari perubahan dampak negatif maupun dampak positifnya juga, dan hal itu sangat kita rasakan dalam kehidupan saat ini, terutama dari adanya budaya konsumerisme ya atau konsumtif, di mana ketika masyarakat Indonesia itu lebih suka berbelanja ya dengan tidak memikirkan apa dampak dari belanja yang segitu banyaknya, hanya melihat atau tergiur dengan diskon saja. Padahal kadang banyak dari barang-barang tersebut yang dibeli itu sangat tidak bermanfaat ya bagi kehidupan masyarakat sosial Indonesia ya. Itu dari dampak dari bidang ekonomi. Dan kalau dalam bidang sosial berarti mulai menghilangnya nilai-nilai tradisional, mulai runtuhnya kesadaran generasi saat ini, bagaimana adat ketimuran itu sudah hilang ya. Nah itu salah satu dampak negatif dari adanya kehidupan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat ya. Nah sekarang bagaimana cara kita ya agar kalian tetap dapat melestarikan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Oke, kemudian untuk menutup sebelum menutup materi hari ini ya, Ibu Vina ingatkan ya bahwa besok atau minggu depan ya, besok ya, benar ya, besok minggu depan itu kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni materi tentang globalisasi ya. Jadi kalian bisa mempelajari materi tersebut nanti di rumah ya untuk persiapan materi selanjutnya ya. Kemudian hari ini terima kasih ya, sudah ada Vicky, sudah ada Miftahul Jannah, sudah ada April, sudah ada Putri, Fitri, Intan, Zubaidah, kemudian Siti Nur Faiza, ada Fieri, ya, ada Septi ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bu Vina minta tolong untuk Vicky, silakan dimulai dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, silakan dimulai Vicky. Dipimpin doa dulu, ya teman-temannya dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Vicky sudah menutup hari ini dengan doa. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan yang ada dengan 3M ya. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan baik ya. Kemudian juga yang terakhir adalah menjaga jarak di kerumunan agar kalian terhindar dari pandemi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita ketemu minggu depan. Jangan lupa kerjakan evaluasinya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Sama-sama. Ya. Good day.